Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Senang rasanya kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik lewat ibadah online pada pagi hari ini. Nah, Kak Gina akan menemani adik-adik ya. Nah, sebelumnya adik-adik udah pada mandi kan? Pastinya udah. Udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Siap pasti ya adik-adik. Yuk kita sama-sama berdiri ya, kakak hitung sampai 3. Adik-adik sudah bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ya hebat adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama katakan markas iblis dihancurkan. Yuk kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, ya aku. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawannya aku. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Markas iblis, markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, ya aku. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Anak Tuhan Yesus, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Amin. Yuk sebentar lagi kita akan berdoa. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian ya adik-adik. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini adik-adik, kakak masih ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita akan sama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan, penghiburan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kata pagi hari ini. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami akan bernyanyi, membesarkan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, udah siap memuji nama Tuhan? Yuk, ikutin Kakak Gina menari ya. Jangan diem. Senyum, bersuka cita selalu. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu.
Yesus juru selamatku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi ya. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Tuhanku. Amin. Selamanya Yesus adalah Tuhan kita dan Dia adalah juru selamat kita ya adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan kolekte. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahan dibantu mama dan papa melalui nomor rekening yang ada di layar adik-adik ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kakak juga mau mengingatkan, di hari Rabu jam 7 malam kita ada acara Zoom santai bersama Kata. Dimulai jam 7 ya di hari Rabu. Jangan lupa nih, ajakin teman-teman atau saudara untuk ikut bergabung dalam acara Zoom santai bersama Kata ya. Kakak tunggu loh. Jangan lupa juga minggu depan kita ada ibadah Kata onsite di gereja ya. Dimulai jam 8 pagi di Hotel Vio, Jalan Cimanuk nomor 15. Kakak tunggu loh kedatangan adik-adik ya. Jangan lupa untuk datang ya adik-adik. Mari kita siapkan hati kita ya. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik gak boleh jalan-jalan, gak boleh makan ya. Yuk kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong anakku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih kami telah menaikkan segala pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh duduk diam ketika firman-Mu diberitakan Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk ya. Dengarkan firman Tuhan. Tadi Kakak Gina bilang apa? Jangan kemana-mana, duduk diam ya. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siapin belum Alkitab dan buku catatannya? Nah,
Pada kali ini kakak ingin membahas sesuatu yang pasti at least kalian pernah mengalaminya sekali deh, pasti pernah, yaitu tentang mimpi. Apakah adik-adik pernah bermimpi? Mimpinya itu bukan mimpi cita-cita ya, bukan mimpi masa depan aku bermimpi menjadi dokter atau menjadi polisi, bukan mimpi itu. Tetapi mimpi yang dialami adik-adik ketika adik-adik tertidur. Pernah? Pasti pernah dong adik-adik bermimpi. Entah itu mimpi yang panjang atau mimpi yang singkat, yang pendek aja. Atau mimpi yang happy yang membuat adik-adik senang saat bangun tidur, atau mimpi yang justru membuat adik-adik sedih atau mungkin takut sampai adik-adik kebangun. Apakah adik-adik pernah mengalaminya? Mungkin ada mimpi yang sampai sekarang masih kita ingat, ada juga mimpi yang begitu saja kita lupakan. Saat bangun dari tidur, kita udah lupa semalam kita mimpi apa. Pernah dong bermimpi dalam tidur adik-adik, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang mimpi. Di dalam mimpi saat kita tertidur itu banyak hal yang bisa terjadi. Seperti apapun bisa terjadi. Misalnya adik-adik bertemu dengan seseorang yang jauh. Misalnya adik-adik bertemu dengan idola adik-adik di dalam mimpi. Padahal idola adik-adik di Korea jauh. Dan mereka gak kenal sama adik-adik. Tetapi di dalam mimpi idola adik-adik itu seakan-akan akrab dengan kita. Itu bisa saja terjadi dalam mimpi. Atau misalnya di dalam mimpi juga kita bisa melihat hal-hal yang aneh yang tidak mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan mimpi. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena mimpi nih, kalau adik-adik lihat di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi adalah sesuatu yang terlihat, sesuatu yang kita alami saat kita tidur. Saat kita tidur, kita mungkin bisa dibilang seperti melihat film, menonton film, tapi saat kita tertidur. Kurang lebih mimpi seperti itu. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat saat kita dalam kondisi tidur. Dan itu tuh pengalaman itu terjadi di bawah sadar kita. Jadi kita tidak sadar. Tapi melibatkan penglihatan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan. Nah, itulah yang disebut dengan mimpi. Tetapi adik-adik, kenapa di dalam firman Tuhan kita ingin membahas mimpi? Karena ternyata nih adik-adik, firman Tuhan, petunjuk Tuhan itu juga bisa Tuhan sampaikan melalui mimpi. Melalui mimpi yang terjadi saat kita tidur. Nih, kita buka yuk Alkitab kita. Yang berkata bahwa Tuhan itu bisa loh berbicara melalui mimpi. Coba buka Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah, di sini dapat terlihat adik-adik bahwa Roh Kudus Tuhan itu, Roh Tuhan itu dapat berbicara melalui mimpi. Dapat menunjukkan kuasanya, petunjuknya melalui mimpi. Seperti yang dibilang juga dalam Bilangan 12 ayat 6. Di dalam Bilangan 12 ayat 6 itu dikatakan bahwa jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuh adik-adik, seperti yang dibilang dalam Bilangan 12 ayat 6, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Tuhan bisa menyatakan firman-Nya, menyatakan petunjuknya, apa yang harus kita lakukan, atau Tuhan juga bisa menyampaikan apa yang akan terjadi di masa depan kita melalui mimpi. Itulah adik-adik mengapa kita harus peka. Mengapa kita harus peka terhadap mimpi kita. Karena kadang Tuhan bisa berbicara melalui mimpi.
Seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh ini. Di sini ada 5 tokoh dan 5 mimpi. Dan setiap mimpi mereka itu menunjukkan suatu petunjuk, menunjukkan suatu perintah yang harus dilakukan dari masing-masing tokoh. Apakah adik-adik masih ingat? Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari Yakub. Jadi Yakub ini bermimpi apa sih adik-adik? Ada yang masih ingat gak mimpi Yakub? Mimpi Yakub ini tertulis dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Jadi Yakub itu bermimpi. Dia melihat tangga yang begitu panjang dan ujungnya sampai ke langit. Dan di tangga itu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, selain itu, di dalam mimpi Yakub, Tuhan berfirman bahwa Tuhan Allah akan memberkati Yakub, akan menyertai Yakub. Jadi di dalam mimpi Yakub ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa Tuhan berjanji akan memberkati, Tuhan berjanji akan menyertai Yakub bahkan hingga sampai keturunan Yakub. Kita lanjut ya, yang kedua yaitu mimpi Yusuf. Coba ada yang masih ingat tidak dengan mimpi Yusuf? Yusuf itu bermimpi 2 kali adik-adik. Yang pertama, Yusuf bermimpi dia sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu berkasnya Yusuf bangkit sendiri, tegak berdiri, dan berkas-berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Tidak jauh beda dengan mimpinya yang kedua. Di mimpi yang kedua, Yusuf bermimpi dia melihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Ternyata mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi saja. Ternyata melalui mimpi itu Allah ingin berpesan. Allah ingin berpesan bahwa Yusuf akan dijadikan sebagai seorang pemimpin di masa depan. Dan janji Tuhan itu selalu ditepati. Seperti yang kita tahu, Yusuf akhirnya menjadi pemimpin. Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Jadi kita lihat ya adik-adik, melalui mimpi Yusuf ini Tuhan menyampaikan janjinya bahwa Yusuf akan dijadikan sebagai seorang pemimpin. Lalu mimpi yang ketiga yaitu mimpi Firaun. Jadi coba dilihat dari gambarnya. Firaun itu bermimpi apa sih? Firaun bermimpi tentang kebun binatang. Bukan ya. Jadi Firaun itu bermimpi dia melihat ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang badannya gemuk. Lalu lembu-lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk. Selain itu dia juga melihat ada 7 bulir gandum yang kurus dan layu dan bulir gandum yang berisi. Lalu dia melihat nih bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang berisi. Lalu Firaun tuh setelah bermimpi ini merasa gelisah nih adik-adik. Dia merasa kayaknya mimpi ini ada artinya. Sepertinya ada yang ingin dimaksudkan dari mimpi itu. Dan akhirnya siapa yang berhasil mengartikan mimpi Firaun? Dia adalah Yusuf. Jadi ternyata melalui mimpi itu Tuhan ingin memperingati Firaun bahwa akan terjadi kelaparan. Akan terjadi kelaparan di masa depan. Dan memang benar terjadi. Jadi dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan bisa berpesan, Tuhan bisa memperingati kita akan sesuatu melalui mimpi. Lalu mimpi yang keempat yaitu mimpi Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini bermimpi adik-adik. Dan setelah bangun,
Dia lupa dengan isi mimpinya, tetapi dia sangat gelisah dengan apa yang dimimpikan itu. Dia sangat penasaran dengan mimpi yang ia mimpikan saat malam tadi. Jadi akhirnya mimpi Nebukadnezar itu diartikan oleh Daniel. Dan ternyata Nebukadnezar itu bermimpi apa sih? Ternyata setelah Daniel diberi kuasa oleh Tuhan, Daniel tahu nih bahwa Nebukadnezar itu bermimpi dia melihat patung yang begitu besar. Dan ternyata melalui mimpi itu Tuhan ingin berpesan kepada Nebukadnezar tentang apa yang akan terjadi, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Lalu nih yang terakhir yaitu mimpi Yusuf, tetapi ini Yusuf ayah Yesus. Jadi coba ada yang masih inget gak? Yusuf kenapa dihampiri oleh malaikat melalui mimpi? Ada yang tahu? Jadi setelah Maria ditunjuk oleh Allah sebagai ibu Yesus, ibu yang akan mengandung Yesus, maka Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan mengirim malaikat melalui mimpi. Jadi Yusuf bermimpi, ia dihampiri malaikat, dan di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi melalui mimpi ini Tuhan ingin menenangkan Yusuf. Tuhan ingin mempersiapkan Yusuf sebagai ayah Yesus, sebagai suami Maria. Nah, adik-adik, jadi dari firman Tuhan kali ini, adik-adik lihat ya, bahwa ternyata Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Tuhan bisa menyampaikan pesannya melalui mimpi kita. Tapi Kak, gimana cara bedainnya? Gimana caranya aku tahu bahwa ini tuh mimpi dari Tuhan atau ini mimpi hanya sebagai bunga tidur saja? Nah, adik-adik kan memiliki Roh Kudus. Adik-adik kan anak Allah. Nah, kalau adik-adik merasa ada sesuatu nih dalam mimpi ini, adik-adik doakan. Adik-adik doakan, adik-adik minta petunjuk Roh Kudus untuk menunjukkan lebih jelas agar adik-adik tidak bingung lagi. Jadi adik-adik bawa dalam doa, Tuhan, kalau ini mimpi yang benar dari Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan jalan. Tuhan tolong berikan petunjuk kepada saya. Adik-adik harus minta pertolongan Roh Kudus untuk mengetahui mana apakah mimpi ini benar-benar berasal dari Tuhan. Oke adik-adik, jadi mulai sekarang adik-adik kalau bangun tidur, terus adik-adik kepikiran dengan mimpi semalam. Adik-adik mungkin merasa gelisah atau mungkin adik-adik jadi merasa penasaran, ingin tahu seperti tokoh-tokoh tadi. Ada yang penasaran sampai ingin diartikan. Nah, adik-adik doa, adik-adik bawa dalam doa, adik-adik doakan, dan adik-adik minta Roh Kudus untuk memberikan petunjuk lebih banyak lagi tentang mimpi adik-adik tersebut. Karena ingat, Allah itu dapat berbicara kepada kita melalui mimpi. Kita harus bisa menangkap pesan itu. Kita harus menjadi anak-anak yang peka, yang dituntun oleh Roh Kudus, agar kita mengetahui nih apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yuk kita baca ayat hafalan hari ini diambil dari Bilangan 12 ayat 6. Bilangan 12 ayat 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Sekali lagi, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan firman Tuhan tentang mimpi. Tuhan, kami ingin memiliki hati yang peka. Tuhan, tolong berikan Roh Kudus-Mu selalu Tuhan, agar kami mengetahui
mana mimpi yang dari Tuhan, mana mimpi yang bukan dari Tuhan. Dan tolong ajarkan kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui mimpi tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi dalam ibadah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa datang ya. Yuk, bye-bye.